Dalam lanskap teknologi modern yang terus berkembang pesat, terdapat sebuah arketipe alat elektronik yang menjadi fondasi bagi hampir seluruh inovasi digital yang kita nikmati saat ini. Bukan sekadar gadget tunggal, melainkan sebuah konsep fundamental yang mendefinisikan sebuah entitas yang secara inheren mampu melakukan 4 fungsi krusial: menerima input, memproses input tersebut sesuai dengan programnya, menyimpan perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Alat ini, yang kita kenal secara kolektif sebagai komputer atau perangkat komputasi, adalah jantung dari revolusi digital, sebuah mesin universal yang kemampuannya hampir tak terbatas dalam memanipulasi data dan menghasilkan pengetahuan. 1. Menerima input. Gerbang menuju dunia digital fungsi pertama dan paling mendasar dari perangkat elektronik ini adalah kemampuannya untuk menerima input. Input adalah segala bentuk data atau perintah yang dimasukkan ke dalam sistem dari luar, baik dari manusia, perangkat lain, maupun lingkungan. Tanpa kemampuan ini, perangkat tersebut akan menjadi entitas yang terisolasi, tidak mampu berinteraksi dengan dunia nyata atau pengguna. Proses penerimaan input ini adalah jembatan yang menghubungkan realitas fisik atau keinginan pengguna dengan domain biner mesin. Input dapat datang dalam berbagai bentuk dan melalui beragam medium. Dari interaksi manusia komputer yang paling umum seperti penekanan tombol pada keyboard, klik mouse, sentuhan jari pada layar sentuh, hingga suara yang ditangkap mikrofon, atau gambar dan video yang diambil kamera. Lebih jauh, input juga bisa berasal dari sensor-sensor yang mendeteksi suhu, tekanan, gerakan, cahaya, atau lokasi GPS, yang merupakan tulang punggung Internet of Things, IoT. Data dari jaringan internet, file dari penyimpanan eksternal, atau sinyal dari perangkat lain juga merupakan bentuk input. Keanekaragaman metode input ini memungkinkan perangkat untuk mengumpulkan data dari spektrum yang luas, mengubah fenomena dunia nyata menjadi representasi digital yang dapat dipahami dan diolah oleh mesin. Kualitas dan akurasi input seringkali menentukan kualitas dan relevansi output yang dihasilkan, menjadikan tahapan ini sebagai titik awal yang krusial dalam siklus pengolahan informasi. 2. Memproses input sesuai dengan programnya. Otak digital yang cerdas setelah input diterima, tugas selanjutnya adalah memproses data tersebut. Ini adalah inti kecerdasan perangkat, di mana data mentah diubah menjadi sesuatu yang bermakna. Proses ini sepenuhnya diatur oleh program, serangkaian instruksi logis dan algoritma yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh pengembang. Program ini adalah cetak biru yang menentukan bagaimana setiap bit informasi harus dimanipulasi, dianalisis, dihitung, atau dibandingkan. Unit pemrosesan pusat, CPU, adalah komponen utama yang bertanggung jawab atas fungsi ini, bertindak sebagai otak perangkat. CPU menjalankan instruksi program satu persatu, melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi logis, perbandingan, penentuan kondisi benar atau salah, dan operasi transfer data. Kecepatan kelak CPU, jumlah inti pemrosesan, dan arsitektur internalnya sangat mempengaruhi seberapa cepat dan efisien pemrosesan dapat dilakukan. Dalam beberapa kasus, unit pemrosesan grafis, GPU, juga turut berperan penting, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan paralel masif seperti rendering grafis, simulasi ilmiah, atau kecerdasan buatan. Program yang dimaksud bisa berupa sistem operasi yang mengelola sumber daya perangkat, aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk tugas spesifik, seperti pengolah kata, peramban web, atau permainan, atau algoritma kompleks untuk analisis data besar atau pembelajaran mesin. Selama pemrosesan, data input diubah, difilter, diurutkan, dikombinasikan,
dan dinilai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh program. Tahapan ini adalah tempat di mana nilai tambah diciptakan, mengubah kumpulan angka menjadi wawasan, data menjadi keputusan, dan perintah menjadi tindakan nyata. 3. Menyimpan perintah dan hasil dari pengolahan, memori dan ketahanan informasi. Kemampuan untuk menyimpan, baik itu perintah, program, maupun hasil dari pengolahan data, adalah pilar vital lain dari perangkat elektronik ini. Tanpa penyimpanan, setiap kali perangkat dimatikan atau tugas selesai, semua informasi yang telah diterima dan diproses akan hilang. Penyimpanan memungkinkan perangkat untuk mengingat dan belajar, mempertahankan fungsi dan data agar dapat diakses kembali di kemudian hari. Ada beberapa hierarki penyimpanan dalam sebuah perangkat komputasi. Yang pertama adalah memori akses acak, RAM, yang merupakan penyimpanan sementara dan cepat. RAM menyimpan program yang sedang berjalan dan data yang aktif digunakan oleh CPU. Kecepatan akses RAM sangat krusial untuk kinerja perangkat, karena memungkinkan CPU untuk dengan cepat mengambil dan menyimpan data yang diperlukan selama proses komputasi. Namun, RAM bersifat volatil, artinya data di dalamnya akan hilang saat daya dimatikan. Untuk penyimpanan jangka panjang, perangkat menggunakan media penyimpanan non-volatil seperti hard disk drive, HDD, atau solid state drive, SSD, serta memori flash. Disinilah sistem operasi, aplikasi perangkat lunak, dokumen pengguna, gambar, video, dan semua data yang ingin dipertahankan disimpan secara permanen. Penyimpanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan pekerjaan mereka, menginstal program, dan mengakses kembali informasi kapanpun dibutuhkan, bahkan setelah perangkat dimatikan dan dihidupkan kembali. Cache memory, yang lebih kecil dan lebih cepat dari RAM, juga ada di dekat CPU untuk menyimpan data yang paling sering diakses, guna mempercepat keseluruhan proses. Kemampuan penyimpanan ini memastikan persistensi, memungkinkan perangkat untuk memiliki ingatan dan konteks yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif. 4. Menyediakan output dalam bentuk informasi. Jendela ke dunia luar. Fungsi terakhir dalam siklus ini adalah menyediakan output dalam bentuk informasi. Output adalah hasil dari pemrosesan data yang disajikan dalam format yang dapat dipahami oleh pengguna atau perangkat lain. Tanpa output, semua pemrosesan yang kompleks itu tidak akan memiliki nilai praktis, karena hasilnya tidak dapat diakses atau digunakan. Output dapat disajikan melalui berbagai perangkat. Yang paling umum adalah layar monitor atau display, yang secara visual menampilkan teks, gambar, video, dan antarmuka pengguna grafis. Printer menghasilkan salinan fisik dari dokumen atau gambar. Speaker dan headphone menyediakan output audio, memungkinkan perangkat untuk memutar musik, suara, atau notifikasi. Dalam aplikasi yang lebih canggih, aktuator atau motor dapat menjadi output, misalnya dalam robotika di mana perangkat menggerakkan lengan atau roda berdasarkan hasil perhitungan. Output juga bisa berupa transmisi data melalui jaringan ke perangkat lain, atau menyimpan hasil pengolahan ke media penyimpanan eksternal. Inti dari tahap output adalah transformasi dari data yang diproses menjadi informasi. Data mentah mungkin adalah angka dan kode biner, tetapi informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, dan disajikan sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan relevansi bagi penerima. Ini bisa berupa laporan keuangan, gambar hasil edit, video yang sudah dirender, saran navigasi, atau diagnosis medis. Output adalah cara perangkat berkomunikasi kembali dengan pengguna dan dunia, menyajikan buah dari semua proses yang telah dilalui. Siklus tak berhenti dan dampak transformasional keempat kemampuan ini. Input, proses, simpan, dan output
tidak beroperasi secara independen melainkan membentuk sebuah siklus yang berkelanjutan dan interaktif. Input memicu proses, proses menggunakan dan menghasilkan data yang disimpan, dan hasil yang disimpan kemudian ditampilkan sebagai output, yang seringkali menjadi input baru untuk siklus berikutnya. Siklus inilah yang menjadi dasar bagi semua operasi komputasi, dari kalkulator sederhana hingga superkomputer yang memodelkan iklim global. Alat elektronik yang mampu melakukan fungsi-fungsi ini telah merevolusi setiap aspek kehidupan manusia. Dari komputasi mainframe di era awal, PC pribadi yang mendemokratisasikan akses ke teknologi, hingga perangkat seluler yang kini menjadi ekstensi diri kita, internet yang menghubungkan miliaran orang, kecerdasan buatan, hingga Internet of Things yang mengintegrasikan perangkat ke dalam lingkungan kita. Semua dibangun di atas prinsip dasar ini. Alat ini telah memberdayakan kita untuk memecahkan masalah yang kompleks, berinovasi di bidang sains dan teknik, mempercepat komunikasi, menciptakan hiburan yang mendalam, dan mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan. Singkatnya, alat elektronik yang mampu menerima input, memprosesnya sesuai program, menyimpan perintah dan hasilnya, serta menyediakan output informasi adalah lebih dari sekadar mesin. Ia adalah kunci peradaban digital. Ia adalah refleksi dari keinginan fundamental manusia untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi, yang terus beradaptasi dan berevolusi, membentuk masa depan yang semakin terhubung dan cerdas.